Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai resiko lingkungan. Kami yang beranggotakan Dea Nur Afriani, Muhammad Abdi, dan Titin Lestari. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ekologi. Ekologi ini merupakan disiplin ilmu dari biologi, yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi, serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam ekologi, yang dipakai dalam transaksi adalah materi, energi, dan informasi. Yang kedua itu ekosistem. Ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang terbentuk oleh komponen hidup maupun tak hidup di suatu tempat, yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keterkaitan dan ketergantungan dalam ekosistem dapat kita pelajari dalam siklus atau daur hidrologi, siklus mineral atau biogeokimia, aliran energi, rantai dan jaring makanan makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang ketiga itu kelettingan, yang merupakan sifat suatu ekosistem yang memungkinkannya kembali kepada stabilitas atau keseimbangan semula, bahkan untuk menyerap dan memanfaatkan gangguan yang menimbulkan dinamika atau perubahan kecil. Sifat ini menunjukkan kemampuan suatu sistem untuk pulih setelah terkena gangguan. Yang pertama, daya dukung lingkungan. Yang kedua, peranan vegetasi dalam ekosistem. Dan yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi. Saya dari Prodi Akuntansi semester 5. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang analisis risiko lingkungan. Analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Risiko mental, risiko psikoekologis. Beragam permasalahan dalam lingkungan sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah munculkan 3 macam risiko ekologis. Selanjutnya yaitu tahapan analisis risiko lingkungan. Yang pertama yaitu tentukan batasan studi atau analisis. Selanjutnya yaitu tentukan area yang ingin diperdalam dan informasi yang ingin dianalisis. Selanjutnya itu lakukan uji coba dampak lingkungan berdasarkan informasi data, pengategorian data yang telah dianalisis. Selanjutnya informasi yang dilakukan uji coba dengan aspek dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada 4 langkah dalam menentukan aspek dan dampak lingkungan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek lingkungan dari kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya itu evaluasi dampak yang signifikan. Selanjutnya itu identifikasi secara menyeluruh aktivitas dari suatu kegiatan dengan menggunakan diagram alir dan tabel. Selanjutnya identifikasi dampak yang timbul berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Nur Afriani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan mengkombinasi opini pribadi dengan terkait matriks evaluasi resiko. Matriks evaluasi resiko dapat dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah menggolongkan tingkat resiko berdasarkan hierarki probabilitas resiko dan tingkat resiko akibat dampak. Analisis semi kuantitatif adalah konsep yang sama dengan kualitatif, tetapi memakai angka untuk menentukan tingkat potensial resiko. Tujuannya untuk mempermudah memberikan detail tingkat resiko untuk lebih mempermudah dalam menentukan prioritas masalah. Analisis kuantitatif adalah menggunakan angka dan perhitungan matematis dalam menentukan tingkat risiko. Data diperoleh dari database pengalaman sebelumnya, eksperimen literatur, dan permodelan. Cara menganalisis risiko lingkungan adalah yang pertama, analisis risiko lingkungan pemukiman. Yang A, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar hutan lindung.
dapat berupa perkotaan atau perdesaan, berfungsi untuk tempat tinggal atau hunian tempat melaksanakan kegiatan kehidupan. Yang B, perumahan adalah kelompok rumah yang bersifat sebagai tempat tinggal atau hunian dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang kelengkapan dasar lingkungan fisik dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan. Yang C, persyaratan kesehatan lingkungan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni atau masyarakat yang bermukiman atau masyarakat sekitar dari bahaya dan gangguan kesehatan. Yang kedua, analisis risiko lingkungan perusahaan dapat dilakukan dengan cara diagram alir atau audit lingkungan. Fungsi audit lingkungan adalah yang pertama, merupakan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, pelaporan, atau perencanaan perubahan peraturan dan proses internal perusahaan. Yang kedua, alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal. Yang ketiga, alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan divisi lingkungan. Yang B, manfaat audit lingkungan intinya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah lingkungan. Yang kedua, menghindari sanksi karena kesalahan prosedur pengelolaan. Yang ketiga, menghindari kerugian materi. Yang keempat, mengidentifikasi potensi penghematan biaya. Yang kelima, sebagai dokumen perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.